berbagi. Pesan Tuhan yaitu tentang menyadari wilayah yang Tuhan percayakan. Ya, kalau baca di Warta di sini dikatakan gini. Ini adalah mandat yang diberikan Tuhan kepada manusia agar manusia melakukan kewajiban dengan baik. Kita tahu bahwa Allah pemelihara dan penguasa atas segala hasil ciptaannya. Dia ingin manusia juga berkuasa atas hal-hal tersebut. Nah, saya lewatkan. Tuhan mau kita menyadari akan Tuhan mana ya saya. Tuhan mau kita menyadari akan kemampuan kita sebagai manusia tebusannya untuk melakukan hal-hal besar yang menguntungkan kerajaan surga. Sayangnya manusia seringkali lebih memikirkan apa yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Ya, jadi terus ada di sini juga dikatakan sengajanya Tuhan menaruh Adam di Taman Eden, di mana di dalam taman tersebut tersimpan segala kandungan yang bernilai tinggi untuk dikelola menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Jadi intinya adalah Tuhan mengingatkan kita tentang wilayah, dan juga Tuhan mengingatkan kita tentang untuk kembali lagi kepada kejayaannya Eden gitu loh ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang Eden, berbicara tentang rencana Tuhan, itu mau nggak mau kita harus balik lagi kemana? Ke kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian adalah tempat kitab di mana disitulah Allah pertama kali punya rancangan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada manusia. Jadi di dalam kitab Kejadian ini, ya kalau kita baca lagi nih, Kejadian 1 pasal 1 sama Kejadian 1 pasal Kejadian 1 dan Kejadian 2 ya, pasal 1 dan pasal 2. Ini adalah sebuah keadaan di mana kondisi sempurna, kondisi yang sangat sempurna, kehendak Allah begitu sempurna dinyatakan di Kejadian 1 dan Kejadian 2. Gak ada kerusakan, gak ada korupsi, gak ada perkelahian, gak ada sakit, gak ada hal-hal yang buruk, gak ada hal yang buruk terjadi di situ. Bahkan Tuhan pada dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 ini kita yang kalau kita baca di mana Tuhan katakan bahwa ini yang baik, ini yang sangat baik. Ya, Tuhan bicara itu. Jadi itu memang keadaan di mana kondisi yang seharusnya antara Tuhan dan manusia itu seperti itu. Nah, di situ kalau kita baca lagi ternyata dikorek-korek, dicari-cari ayat pasal 1 dan pasal 2 ini gak ada yang namanya Tuhan bicara soal pujian, penyembahan. Tuhan gak bicara tentang manusia harus berdoa. Gak ada. Gak ada yang namanya Tuhan bicara tentang di atas batu karang aku akan mendirikan gereja Tuhan. Gak ada bicara soal itu. Nah, kenapa gak ada? Ya karena memang gak perlu. Karena semuanya hubungan manusia dengan Allah itu begitu luar biasa dahsyat, begitu sempurna. Jadi gak ada gereja, memang gak perlu gereja karena memang semuanya bisa terjalin dengan langsung. Waktu Tuhan bilang, halo Adam, halo Allah, apa kabar Adam? Baik. Allah gimana? Allah bilang, Adam, udah makan? Udah. Allah, makannya apa? Ada satu komunikasi, gak perlu pujian penyembahan. Nah, baru masuk ke Kejadian 3, pasal 3. Hancur karena dosa. Mulai terjadi keberantakan, hubungan manusia terputus dari Allah, nggak ada lagi komunikasi yang bisa terjadi. Manusia udah mulai jalan menurut pandangan dia sendiri, cara dia sendiri, menurut kehendak dia sendiri. Nah, mulai terjadi kekacauan. Dan disitulah manusia mulai, kalau mau diurut lagi, mulai ada yang namanya bikin mezbah, bakar korban. Untuk apa? Menarik perhatian Allah, karena semua manusia sebenarnya sedang mencari kembali lagi kerajaan Allah. Bakar korban supaya apa? Ada hubungan dengan Tuhan. Kalau terus sampai perjanjian baru, ada gereja Tuhan, ada praise and worship, ada bagaimana berdoa sama Tuhan. Ada ya. Karena memang itulah cara manusia untuk pengen balik lagi sama Tuhan. Nah, kalau itu praise and worship ya cara anak-anak Tuhan. Tapi orang-orang yang di luar Tuhan yang nggak ngerti, mulai itu membangun agama.
caranya untuk kembali lagi bisa berhubungan dengan Tuhan. Bikin agama A, agama B, agama C. Jadi agama memang itu adalah cara manusia bertemu dengan Allah, mendapatkan kembali Allah. Yesus datang. Kekristenan adalah tentang Yesus datang mencari manusia. Agama manusia cari Allah. Nah, jadi inilah yang sampai akhirnya manusia pun akhirnya mulai berdoa, mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mulai melakukan puasa dan berharap segala, karena memang kondisi dunia udah kacau, udah banyak hal kejahatan, kerusakan, kegagalan, banyak hal yang terjadi di dunia, dan manusia mulai berdoa mencari Tuhan dengan harapan apa? Masalahnya selesai. Sebenarnya ketika sampai akhirnya manusia harus dikasih pengetahuan untuk ayo cari Tuhan, angkat pujian dan penyembahan, kalau perlu berpuasa, kalau bahwa terus datang mencari Tuhan, connected lagi sama Tuhan, sebenarnya bukan supaya masalah kita cepat selesai, kembali lagi terhubung sama Tuhan, membangun lagi hubungan dengan Tuhan. Kalau kita kembali lagi ke sumber, maka apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan buat hidup kita, buat persoalan yang kita hadapi? Kalau kita lihat di sebelum masuk ke ini, kita lihat dulu di dalam Kejadian ya. Ini jadi sebenarnya rencana Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan manusia adalah gini. Tuhan punya kerajaan yang namanya kerajaan sorga. Kerajaan sorga artinya kerajaan ini adanya di sorga, yang invisible, yang kita nggak bisa lihat dengan kasat mata. Allah adalah raja, ada aturan, ada cara bagaimana menjalankan kerajaan, itu adanya di surga. Nah, tuh yang namanya kalau udah bicara tentang kerajaan itu selalu pengennya expand, selalu pengennya expand, selalu pengennya itu diperluas. Nah, Allah juga gitu. Makanya dia pilih bumi untuk apa? Memperluas kerajaannya yang tidak bisa dilihat kasat mata. Akhirnya dibuatlah, diperluas menjadi di bumi supaya kerajaannya itu bisa terlihat. Nah, Allah menciptakan seorang representatif, seorang yang bisa mewakili dia. Dibentuklah manusia serupa, segambar dengan Allah supaya bisa memerintah di bumi seperti di surga. Jadi Allah menciptakan manusia sedemikian rupa, segambar dan serupa dengan Allah. Itu bukan semata-mata pengen aja, tapi ada rencana Tuhan. Untuk apa? Untuk memperluas kerajaannya yang tidak terlihat itu di bumi menjadi kerajaan yang bisa dilihat. Nah, membangun kerajaan itu butuh manusia. Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi jelas, di sini jelas bahwa Allah menciptakan manusia dengan sebuah maksud, to have dominion. Kalau bahasa Inggrisnya berkuasa itu to have dominion. Nah, dominion itu artinya apa? To manage, ya, untuk memanage ya. Jadi dari manage ini kita dengar kata manager. To apa? To rule. Kita dengar kata yang namanya ruler, ya, untuk mengatur. To control. To govern, ya, jadi kata gubernur, government. To apa lagi tuh? To control, to govern, to manage, to master. Itu kata dasar dari dominion, to have dominion itu. Nah, ketika Allah bilang menciptakan manusia ini dengan satu tujuan yang luar biasa, to have to govern, to manage, to master, to rule, to lead, ya, untuk memimpin, leader. Ini Tuhan gak suka jadi gini, enggak. Tuhan
to govern, to manage, to master, to rule, to lead. Ya, ini semuanya. Saya berharap kita semua tahulah yang ini bahasa Inggrisnya sangat sangat mudah. To control, untuk mengontrol, untuk memanage, untuk mengatur, untuk semua ada. Itu Tuhan kasih potensi. Jadi nggak cuma sekedar menjadi manusia, so perlu jadi Tuhan dominion, enggak. Semua potensi itu dahsyatnya itu. Nih kalau satu kata dominion ini dirangkul menjadi ini sebenarnya dia bicara tentang kingship, kerajaan, tentang raja. Jadi Adam itu adalah raja pertama, dikasih wilayah, yang wilayah juga potensi banget. Lalu Tuhan taruh dia di sebuah di wilayah yang berpotensi ini untuk mengatur semuanya. Jadi potensi itu ada di dalam setiap anak-anak Tuhan untuk ngatur, untuk manage. Luar biasa nggak? Nah, di ayat selanjutnya di sini dikatakan, ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka. Lalu Tuhan tumpang tangan mungkin, God bless orang manusia, dia tumpang tangan, Tuhan memberkati. Supaya apa? Berkat ini kalau ketika Tuhan memberkati kita, supaya apa? Semua potensi ini jadi berkembang, jadi keluar semuanya harusnya. Nah makanya ini dikatakan, lalu Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Ini bukan beranak cucu, bukan berbicara soal punya anak yang banyak, tapi to be fruitful, untuk berbuah-buah, untuk apa? And multiply, berganda-ganda, ya, bertambah banyak. Terus supaya kamu untuk apa? Berkuasa, untuk menaklukkan. Ini luar biasa. Ini adalah potensi yang ada di dalam kita. Nah, jadi ketika Tuhan kasih wilayah, Tuhan juga sudah melengkapi kita untuk memanage. Jadi kalau sekarang kita misalnya dikasih wilayah, kita adalah keluarga, Tuhan pengen kita ini jadi orang-orang yang bisa memanage keluarga. Kalau kita nggak bisa memanage, kalau kita nggak bisa mengontrol, kita nggak ngerti, jadi to master tuh artinya menguasai betul gitu. Artinya harus dipelajari, harus cari tahu, harus belajar firman Tuhan. Kalau nggak tahu, keluarga pun bisa, wilayah yang cuma keluarga aja itu bisa berantakan. Belum di dalam pelayanan, dikasih wilayah pelayanan, kalau nggak bisa manage-nya, nggak bisa kontrolnya, nggak memaster, nggak jadi berkuasa, nggak pinter-pinter banget dalam hal itu, pelayan pun bisa berantakan, bisa kacau, bisa berantem satu dengan yang lain. Kenapa? Karena egois. Nah kalau udah bicara tentang memanage ini, nanti ada disiplin, ada cara-caranya, tahu otoritasnya, tahu ya memanage lah. Nah makanya kalau kita di sini urusan komsel aja harus rapat lagi, harus ketemu lagi antara ketua-ketua komsel, ngaturin ini, harus nanti lewat mana, harus traffic tentang pesan Tuhannya, bertanyanya, kalau ada pengumumannya, harus ini traffic ini soal manajemen loh. Di bagian jadi gini loh, kenapa ada gereja? Gereja adalah tempat orang untuk kembali lagi ke jalannya Tuhan. Inilah caranya, dikasih tahu cara-caranya. Waktu kita jadi bagian pujian dan penyembahan, harus tahu memanage, nggak bisa sembarangan. Jadi musuh terbesar dari kerajaan Allah, supaya kerajaan itu bisa berdiri di bumi, kan ada musuhnya pasti. Nah musuhnya ini supaya kerajaan Allah ini gagal, musuhnya apa? Agama dan ketidakpedulian. Agama dan ketidakpedulian itu musuhnya terbesarnya kingdom, kerajaan Allah, bukan setan. Jadi waktu Yesus datang ke dunia, ada setan. Yesus, aku usir engkau, aku hardik engkau. Yesus lawan setan gampang. Siapa yang menyalibkan Yesus sampai akhirnya tersalib? Orang-orang agamawi. Kalau orang-orang Farisi itu udah otaknya udah penuh dengan rencana-rencana mereka.
Mereka yang menyalibkan kerajaan. Mereka yang menyalibkan sistem kerajaan supaya tidak berkembang. Dan itu memang maunya musuh. Supaya orang nggak bisa memanage, supaya orang berantem, nggak tahu aturan, jalan suka-sukanya gua. Kalau bicara soal agama kan selalu begini. Kalau kita lihat orang-orang Farisi, orang-orang yang selalu bicara urusan cuci tangan lah diurusin. Ya bukan ngurusin kebenaran, ngurusinnya cuci tangan. Nah, sama kita juga anak-anak Tuhan. Kalau misalnya kita ngomong kerajaan, tapi secara kehidupan nyata kita masih sebenarnya banyak yang agama Kristen, berjalan di dalam keagamawi. Makanya kan selalu mau bikin aturan, bla 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 bla, harus mengasihi, harus maklum. Kasih itu kalau kita nggak pelajari, kita nggak ngerti betul salah penempatannya, akhirnya apa? Dosa itu menjadi menjalar karena kasih. Kalau kita kurang ngerti tentang kasih itu membiarkan orang akhirnya tidak berjalan di dalam manajemen, di dalam aturan, di luar kedisiplinan, karena kasih. Ya, ini kekacauan yang terjadi karena manusia akhirnya kalau kita bilang ini aturannya gini-gini, nggak punya kasih, menghambat lagi. Nah, jadi kenapa Tuhan bilang ingat tentang mengingatkan kita nih soal wilayah. Oke, wilayah ada nih, setiap kita punya wilayah pelayanan. Di dalam pelayanan punya ada wilayah-wilayahnya, bagian asyur, bagian musik, bagian ada wilayah-wilayah. Tapi kalau kita nggak berjalan di dalam manajemen yang baik, nggak bisa to control, nggak tahu authority, nggak tahu disiplin, nggak tahu aturannya, mana yang boleh dan tidak boleh, ini wilayah kan berantakan. Boro-boro memperluas kerajaan, memperluas wilayah. Nah, jadi memang musuh terbesar kingdom, kerajaan itu adalah apa? Masa bodoh dan agama. Sebodoh amat kerajaan apa, nggak ngerti. Kalau kita dipercayakan apa aja kita percayakan. Orang dunia aja kalau udah ngomong manajemen, mereka tuh udah ada yang namanya, mereka belajar manajemen, mereka tahu yang namanya kalau kerja tuh ada tanggung jawabnya, kalau memangnya cutinya berapa hari, harus berapa hari, lebih dari itu, mak gua sakit, bapak gua sakit, anak gua sakit, pokoknya lu kalau memang udah habis cuti lu mesti kerja, kalau enggak lu gua keluarin, lu digaji sama gua. Nah itu manajemen, nggak bisa sembarangan. Ignorance itu menggagalkan manajemennya kerajaan Allah. Jadi kita nggak boleh ignore, nggak boleh acuh tak acuh dengan hal-hal yang seperti ini. Ini Tuhan tidak ada potensi loh. Tuhan nggak ngomong sekedar berkuasa, to have dominion, asal ngomong. Tuhan nggak. Potensi itu, how to manage, how to rule, how to control, how to lead, ada di dalam kita. Jadi artinya we are the leader sebetulnya. Orang-orang yang dipilih Tuhan untuk jadi pemimpin, menjadi contoh, menjadi teladan. Dan untuk bisa gini loh, memperluas kerajaan itu dimulai dari rumah. Kalau anak-anak aja nggak ngelihat ada teladan, bagaimana mereka, wah ini bagus nih, gue mau terapin ini nih. Nanti supaya kalau aku berkeluarga, aku bisa terapkan ini keluargaku. Jadi itu dari keluarga inti sampai ke anak aja, ini udah sebuah perluasan kerajaan. Nah, jadi kalau bicara soal kerajaan ini, kalau kita bilang kemuliaan bagi raja, kemuliaan raja itu dari mana? Bukan soal kita tepuk tangannya. Kemuliaan seorang raja itu, kalau kita memberikan kerajaan, seorang raja itu kemuliaan apa? Tentang memperluas. Begitu satu daerah ditaklukkan, kemuliaan buat raja. Begitu kita bilang datang sama misalnya saya seorang jenderal, saya datang sama raja, daerah ini sudah aku taklukkan. Itu jenderal ini lagi bawa kemuliaan sama raja. Jadi kalau kita bisa memperluas kerajaan, itu kemuliaan buat raja. Karena kerajaan itu bicara tentang perluasan wilayah, nggak ada yang lain. Wilayah itu diperluas dan itu kemuliaan buat raja.
Nah makanya pesan Tuhan diambil dari Kejadian 2, berapa tadi? Kejadian 2 ayat yang ke 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan, to manage, to rule, dan memelihara taman itu, to control, to master, to apa. Ini balik lagi ngomong ini yang Tuhan ingatkan. Jadi kalau kita nggak ngerti soal ini, orang-orang yang nggak paham ini ketemu orang yang paham, ini akan berantem terus. Kejem dia mah, karena aturan teh mah gitu-gitu teuing. Wah, nggak bener dia mah, nggak punya kasih. Enggak loh, kalau kita tahu nih Tuhan ini di sini di dalam kitab Kejadian nggak ada lagi ngomongnya soal kasih loh. Ini lagi ngomongnya soal manajemen, aturan, rule. Nah, tapi di dalam adab itu bukan cuma sekedar jago memanage, bukan cuma sekedar tahu bagaimana to have dominion, tapi Tuhan ingatkan, kamu tetap harus terkoneksi sama Tuhan. Jadi orang yang tahu berkuasa memanage di luar Tuhan, gak punya hubungan sama Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi, dia gak punya hubungan. Makanya ini yang terjadi yang namanya kejahatan, otoriter, mulai terjadi manusia menguasai manusia. Sama anak-anak Tuhan, kalau cuma tahunya gini, istri harus tunduk sama suami, dia nggak ngerti firman, dia nggak punya hubungan sama Tuhan, makanya dia merintahin, dia maksa istrinya, lu kudu tunduk sama Tuhan. Kalau nggak ngerti, kalau nggak punya hubungan, akhirnya jadi apa? Beringas, jadi jahat, jadi kejam. Nah, jadi ketika Yesus bilang, ketika Allah, wah ini ada yang nggak benar nih, terus Yesus bilang, aku akan datang ke dunia nih, mengambil rupa manusia, aku mau pulihkan itu. Nah, waktu Yesus datang untuk memulihkan, apa sih sebenarnya Yesus pulihkan? Nah, memulihkan itu artinya gini, dari yang tadinya bagus, berantakan, nah Yesus datang balikin lagi di tempat posisinya jadi bagus lagi. Yang tadinya udah mulai hilang di mana, Tuhan datang untuk menemukan kembali apa yang hilang. Waktu Yesus pertama kali datang ke dunia dan waktu Yesus pertama kali pelayanan, hal pertama yang Yesus bilang adalah bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Yesus datang soal memulihkan kerajaan. Nah, kenapa Yesus bilang soal kerajaan? Karena memang hal kerajaan inilah yang hilang. Yang waktu zamannya Adam itu ini yang hilang. Makanya Yesus datang untuk memulihkan kerajaan ini. Jadi orang-orang pada waktu itu udah hidup dengan agama-agama masing-masing. Wah, agama-agama. Nah, jadi kalau ngomongin agama, peperangan itu terjadi dari apa? Agama A lawan agama B. Orang kalau udah mulai merasa paling hebat, paling suci, paling benar, paling tahu, itu udah mulai perang, mulai mau menguasai manusia, menguasai orang. Nah, jadi sebenarnya peperangan terjadi dari mana sih? Sebenarnya dari orang-orang agama. Tapi makanya Tuhan bilang, aku datang bukan bawa agama. Aku nggak akan datang untuk bawa peperangan, aku datang bawa kerajaan. Supaya orang-orang tahu wilayah dan to have dominion. Ya berkuasa, memanage lagi, tahu aturannya, tahu level-level otoritasnya, tahu memasteri, harus menguasai betul tentang hal kerajaan. Nah, ini yang Tuhan mau pulihkan. Jadi ada dua hal yang sebenarnya Yesus datang untuk memulihkan. Dia memulihkan hal kerajaan, kingship. Dan yang kedua yang dia mau pulihkan adalah tentang hubungan. Jadi waktu Yesus akhirnya ada di akhir pelayanannya, dia memberikan dirinya disalib untuk supaya apa? Membuat akses supaya manusia bisa kembali lagi berhubungan sama Tuhan. Jadi dua hal ini. Kenapa? Karena memang inilah rencana Tuhan. Kalau kita balik lagi di dalam Keluaran 19, yang Tuhan ini
Kehendak Tuhan ada setiap manusia, besar kecil, tua muda, anak tua, siapapun ini. Yang Tuhan mau adalah kita adalah harusnya menjadi imam dan raja di dalam kita. Pribadi kita harus ada imamnya dan ada rajanya. Tahu memanage, tahu kontrol, tahu otoritas, tahu disiplin, tahu how to rule, how to lead, dan juga terkoneksi terus sama kerajaan besar. Kalau nggak terkoneksi, makanya jadi berantakan, jadi kejam, jadi jahat, jadi maunya menguasai, otoriter. Itu. Di dalam Keluaran, balik lagi ke Keluaran 19, ini yang kemarin ini saya pernah sampaikan bahwa Keluaran 19 ayat ke-6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Kalau kita baca lagi di Petrus juga, kamu adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani. Nah, jadi ini yang Tuhan mau pulihkan. Aduh, Tuhan luar biasa ya. Tuhan sayang banget sama kita. Makanya ini pesannya ini balik lagi ke Eden. Apa yang ada di Eden, pelajari lagi. Karena rencana Tuhan yang sempurna itu ada di dalam kitab Kejadian 1 dan 2 yang ada di Eden. Coba selidiki lagi. Makanya kan firman Tuhan di dalam Matius 6 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Nah, jadi soal yang ada di Eden ini soal kerajaan. Jadi ini Alkitab bicara soal apa? Soal kerajaan. Dan rajanya adalah Allah. Ini kalau kita bisa menemukan banyak hal di dalam, harus ambil waktu. Baca lagi Kejadian 1 dan Kejadian 2. Banyak hal yang kalau kita paham ini, kita nggak akan kehilangan. Kita tahu bagaimana menguasai wilayah kita. Bagaimana kita memperluas kerajaan, wilayah yang sudah Tuhan percayakan. Bagaimana memelihara wilayah itu. Sebagai pribadi, misalnya sebagai ibu, kita harus tahu wilayah kita. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai karyawan, sebagai apapun kita jadi tahu wilayah kita yang harus kita urus dan bagaimana memperluasnya. Makanya Yesus datang. Jadi Yesus bilang di dalam Yohanes 20 kalau nggak salah dikatakan bahwa Allah Bapa mengutus aku. Dia diutus dari kerajaan. Oleh karena itu sekarang aku mengutus kamu. Nah, jadi artinya kita adalah utusan dari kerajaan. Jadi urusan kita urusan apa? Bukan agama, urusan kerajaan. Karena kita diutus untuk urusan kerajaan. Menjadi duta kerajaan. Bagaimana harus menularkan prinsip-prinsip hal-hal yang ada di kerajaan surga ini harus kita bawa ini sampai semua orang tahu bahwa kerajaan Allah seperti ini. Memperkenalkan kerajaan Allah. Jadi kalau mau dibaca lagi, belum lagi soal ambasador menjadi duta kerajaan apalagi, banyak hal yang kita bisa pelajari. Oleh karena itu, pagi hari ini dari pesan Tuhan, ini kita mau belajar tentang wilayah, artinya dan Tuhan kasih dalam wilayah itu bukan dibiarkan, tapi to have dominion. Urus lu. Kuasai sepenuhnya. Kenapa? Karena di dalam kamu potensi untuk itu semua sudah aku lengkapi. Jadi nggak ada alasan yang namanya bisa, mengerti. Makanya master harus memasteri, harus mahir. Caranya mahir apa? Belajar. Harus punya pengetahuan. Nggak ada yang tiba-tiba mahir tanpa belajar. Ada tukang sulap, ada master sulap. Yang masternya pasti udah hebat banget dibanding sama tukang sulap. Ya, demikian firman Tuhan. Kita mau belajar, kita mau lagi mengerti bahwa apa sih rencana Tuhan? To have dominion.